Creepypasta paling seram dan paling aneh yang aku temukan di Halloween 2024 Part 68. Oke guys, kalau kalian suka sama video-video tipe creepypasta kayak gini, jangan lupa like pakai hidung kalian guys. Kira-kira kalian bisa nggak sekarang? Yang ketiga, if a dark shadow follows you in tricky trails, exit your server now. Ada seorang player Minecraft bernama Ray dan temannya, Kamo. Mereka mencoba bermain di versi 1.21 Tricky Trails yang baru saja dirilis. Ray sama sekali belum tahu apa-apa tentang versi terbaru tersebut. Jadi Ray dan Kamo memulai dunia survival dan memainkannya tanpa henti selama beberapa waktu, sambil memperluas markas mereka. Tapi pada hari ketiga, hal-hal aneh mulai terjadi, dan Ray memutuskan untuk menunjukkan rekamannya. Rekaman tersebut diawali di mana hari mereka dipenuhi dengan berkebun di farm milik mereka berdua. Di hari itu, kejadian aneh belum terjadi sama sekali. Semuanya masih normal. Mereka masih dapat bermain-main, melakukan kegiatan sehari-hari seperti memberi makan ayam di farm miliknya. Benar-benar normal. Namun beberapa saat setelah Ray memberi makan ayam dan melanjutkan aktivitasnya, Ray masuk ke dalam kandang kuda dan melihat ada kandang yang pagarnya sudah terbuka. Ray pun bertanya kepada temannya apakah ia yang membukanya, namun temannya berkata bahwa ia tidak membuka kandang kuda di sana. Mereka pun di situ bertanya-tanya kenapa pagar kandang tersebut terbuka. Lalu anehnya saat Ray sedang mencoba menjinakkan kuda liar yang berada di luar, ia mendapatkan achievement Best Friend Forever. Seharusnya achievement tersebut hanya muncul saat pertama kali Ray menjinakkan hewan. Masalahnya di sini, Ray sudah berulang kali menjinakkan hewan di dekatnya. Berarti hal tersebut sangat-sangat nggak masuk akal. Ray pun merasa ada yang aneh dengan Minecraft-nya. Namun ia menganggap itu hanyalah sebuah bug. Setelah berhasil menjinakkan kuda, Ray memutuskan untuk pergi menambang di tempat mining miliknya. Saat sedang menyusuri jalan, Ray dikejutkan oleh suara menyeramkan yang berada di dalam goa. Suara tersebut sangat berbeda dari suara ambient cave pada umumnya. Ia pun langsung memberitahu temannya bahwa ia mendengar suara yang agak aneh di dalam cave. Namun ia menghiraukan suara aneh tersebut dan terus melanjutkan untuk mining. Kemudian mengumpulkan hasil miningnya di dalam chest miliknya. Setelah pergi mining, Ray melanjutkan untuk memperbaiki kandang ayam miliknya. Saat sedang memeriksa sekitar halaman rumahnya, ia tiba-tiba mendengar suara menyeramkan yang sebelumnya pernah ia dengar di dalam goa. Merasa takut, Ray pun memutuskan untuk meminta bantuan temannya untuk menemaninya memperbaiki kandang ayam. Namun Ray malah membuat kesalahan. Ray malah nggak sengaja merusak tanah di mana kandang ayam itu berada. Sehingga ayam-ayam milik mereka berkeliaran keluar kandang dari lubang yang dibuat oleh Ray. Untungnya temannya membantunya memperbaiki kandang ayam yang sedikit rusak itu dan mengembalikan ayam yang keluar dari kandang. Lalu setelah mereka memperbaiki kandang ayam, Ray menghampiri temannya yang sedang memancing. Di sana Ray melihat domba yang sedang menatap mereka berdua dari kejauhan. Merasa ada yang aneh dengan domba tersebut, Ray menghampiri domba itu untuk menginvestigasinya dari dekat. Tapi karena Ray merasa cukup kesal dengan domba itu, Ray langsung membunuh domba tersebut menggunakan kapak miliknya. Merasa ada yang aneh dengan world-nya, Ray pun lagi-lagi mencoba mengecek sekitar base-nya. Dan di situ entah mengapa Ray merasakan ada sesuatu di kejauhan yang sedang mengintai dirinya. Ray pun tanpa pikir panjang memeriksa bagian rumahnya yang sepertinya di situ ada sosok yang sebelumnya mengintai Ray dari kejauhan. Saat sedang mengecek area basement, Ray mendengar suara raungan menyeramkan itu lagi. Ray masih dibingungkan oleh suara itu karena ia baru pertama kali mendengarnya. Tiba-tiba muncul suara jeritan yang semakin kencang dan membuat Ray takut.
Kemudian Ray memutuskan untuk memanggil temannya untuk menemani Ray menginvestigasi basement tersebut. Dan di situ Ray juga menceritakan kejadian mengerikan yang ia alami sebelumnya. Mereka pun setuju untuk menelusuri goa di dekat rumahnya, karena mereka berpikir suara menyeramkan itu berasal dari goa tersebut. Saat sedang menginvestigasi, temannya melihat seseorang di terowongan yang cukup jauh. Di situ temannya pun menunjukkan di mana munculnya makhluk tersebut. Namun saat didekati, Ray tidak melihat apapun. Merasa tidak menemukan satupun petunjuk di dalam goa, mereka pun menyerah dan memutuskan untuk kembali ke base, kemudian pergi tidur. Namun anehnya saat Ray ingin tidur, pintu rumahnya terbuka. Namun Ray tidak menyadarinya. Tapi setelahnya temannya menanyakan kepada Ray mengapa pintu rumahnya terbuka. Dan di situ Ray pun terkejut. Di situ mereka merasa seolah-olah seperti ada seseorang yang masuk ke dalam base-nya dan kemudian keluar tanpa menutup pintunya kembali. Setelah kejadian itu, di keesokan harinya cuaca menjadi lebih buruk dari biasanya. Di lain sisi, temannya yang sedang memancing melihat sesuatu yang cukup besar dan menyeramkan dari dasar sungai. Karena penasaran, Ray menghampiri temannya dan mencoba mencari keberadaan makhluk tersebut. Namun sayangnya, Ray tidak melihat apapun. Yang Ray lihat hanyalah seekor kuda skeleton di belakang temannya. Ray pun memutuskan untuk mencoba menjinakkan kuda tersebut dan menjadikannya salah satu koleksi kuda miliknya. Ray dan temannya pun kembali ke base untuk mengambil peralatan yang akan digunakan melawan skeleton-skeleton yang kemungkinan akan muncul ketika tersambar petir. Mereka berdua pun menghampiri skeleton horse tersebut dan mulai menghabisi skeleton-skeleton yang spawn karena petir. Dan akhirnya mereka berhasil membawa skeleton horse ke kandang kuda mereka. Setelah itu saat Ray sedang berjalan menuju jembatan, tiba-tiba ia seperti terteleport ke titik awal jembatan tersebut. Ray pun di situ berpikir mungkin itu terjadi karena sinyal di rumahnya. Namun yang anehnya lagi, ia di situ melihat ada lubang di jembatan itu. Padahal jembatannya sebelumnya tidak berlubang. Setelah dari kejadian itu, Ray memutuskan untuk mining di goa. Karena di hari tersebut adalah tugasnya Ray untuk mining. Sedangkan temannya ditugaskan mengurusi bagian atas, seperti mencari kayu dan makanan. Saat sedang menjelajahi mineshaft, Ray dikejutkan oleh suara trompet yang terdengar menyeramkan. Suara tersebut semakin keras. Lalu Ray mendengar suara bisikan di sekitarnya. Seolah-olah ada makhluk menyeramkan di belakangnya. Ray pun semakin takut dengan kejadian tersebut. Karena ia merasa ada yang gak beres di cave tersebut, jadi ia memutuskan untuk kembali saja ke permukaan. Sesampainya ia di dekat pintu keluar goa, Ray mendengar suara raungan itu lagi. Merasa takut ketika mendengar suara itu, Ray pun langsung berlari keluar dari mulut goa. Lalu saat Ray berada di ruangan penyimpanan, temannya terkejut karena ia seperti melihat sesuatu lagi di dekatnya. Ray dan temannya pun bergegas untuk mengecek ke tempat di mana temannya melihat sesuatu tersebut. Sesampainya di tempat kejadian, mereka tidak menemukan makhluk tersebut. Namun temannya sangat yakin bahwa makhluk yang dilihatnya tersebut berada di tempatnya sekarang. Dan waktu itu sedang berjalan mengarah ke balik pohon. Merasa makhluk itu belum pergi jauh, mereka pun terus mencari makhluk tersebut di sekitar mereka. Saat sedang mencari, tiba-tiba ada suara aneh dari langit. Bahkan kali ini temannya pun dapat mendengarkan suara tersebut. Suara itu terus-menerus menghantui mereka berdua. Beberapa saat kemudian, suara yang mereka dengar berubah menjadi suara jeritan yang cukup kencang dan membuat Ray dan temannya ketakutan. Di situ mereka sangat yakin di balik bukit di depannya pasti ada sesuatu. Mereka pun berjalan dengan sangat hati-hati ke depan. Namun mereka tidak melihat apapun di sana. Sayangnya mereka dikejutkan oleh sosok misterius yang membuat mereka sangat takut. Dan tiba-tiba Minecraft-nya Ray dan temannya menjadi sangat nge-lag. Lalu server itu menjadi nge-crash. Ray pun mencoba merestart PC-nya,
Dan saat ia mencoba masuk lagi ke server, hal aneh tersebut sudah tidak ada lagi. Seolah-olah tidak pernah terjadi apapun di server tersebut. Ray pun kemudian mengirim pesan ke seseorang yang bekerja di Mojang. Dan Ray memberitahu bahwa ia mengalami hal aneh di Minecraft versi 1.21 Tricky Trails yang updateannya baru saja dirilis. Namun karyawan Mojang itu menyangkalnya bahwa suara-suara yang Ray dan temannya dengar atau bahkan entity yang mereka lihat sama sekali tidak ada di versi tersebut. Karyawan Mojang itu mengakui bahwa ia tidak pernah menambahkan hal tersebut ke Minecraft versi 1.21 Tricky Trails. Oke guys, jadi itulah dia 7 creepypasta paling seram dan paling aneh yang aku temukan di Halloween 2024. Kalau kalian suka sama video-video tipe creepypasta kayak gini, jangan lupa like sebanyak-banyaknya sampai 1 juta like. Dan juga aku pengen nanya, kira-kira menurut kalian mana nih creepypasta yang paling bagus di video kali ini? Oke, jadi udah itu aja dan thank you. Bye-bye. Jangan lupa coba like pakai hidung kalian guys.